rapi karena kita memuji Tuhan ya. Iya, tapi jangan-jangan abang ganteng ini belum mandi kakak. Kayaknya sih gitu ya. Aku udah mandi, coba lihat. Ganteng kan? Jadi adik-adik di rumah semuanya pasti sudah mandi ya, mempersiapkan diri memuji Tuhan itu dengan bersih, harum, kemudian duduk yang manis. Baik, sekarang Inang tanya, selama kita ibadah di rumah masih sukacita enggak? Kalau kakak gimana kakak? Kalau aku sih awalnya nih kayak males sih Inang, karena kan sepi ya Inang, gak kayak biasanya sama temen-temen gitu. Jadi nggak ketemu dengan sekolah minggunya gitu ya kakak? Terus abang? Kalau aku sih juga akhirnya malas karena kan hari Minggu banyak film kartun ya kan adik-adiknya di rumah ya. Berarti banyak juga ya yang teman abang ini ya senang nonton film kartun, main game. Apakah itu masih berlaku juga di hari Minggu ini adik-adik? Harusnya sih enggak Inang, karena kita udah ada ibadah online kan mulai dari Sudah ketemu dengan Bu Oh Rizky? iya ya. Semuanya. Iya, betul. Ini hari Minggu kita akan memuji Tuhan dengan bersukacita. Ayo adik-adik semuanya berdiri. Mari kita berdiri semuanya. Sudah berdiri, semangat ya memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama membaca hukum Taurat yang terambil dari titah kedua. Sama-sama kita membacanya.
Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau keyakinan kepada denungan-denungan dulu, dan jangan yakin kepada benda-benda yang bermakna. Amin. Adik-adik, jangan duduk dulu. Kita masih semangat memuji Tuhan. Masih semangat kakak? Masih semangat dong Inang, kan ini harinya Tuhan tadi, berarti harus semangat ibadah hari ini. Iya, karena aku sangat dikasihi oleh Tuhan, jadi aku harus selalu semangat. Oh, kita merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, masih diberikan kesehatan dan kita melihat kemuliaan Tuhan. Saya melihat kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan kakak dalam diri kakak dan juga dalam diri abang. Kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita memulainya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ayo adik-adik silakan duduk. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan ini, Inang tanya dulu, siapa di sini tidak sabar lagi mendengarkan cerita firman Tuhan? Saya nggak sabar mendengar cerita. Kok semangatnya mau mendengarkan cerita firman Tuhan? Inang. Siapa ya? Siapa ya yang Kira-kira membawakan yang cerita hari firman ini? Tuhan ya? Aku Siapa tahu. ya? Siapa bang? Yang pastinya abang-abang ganteng kayak aku. Ih, merasa ganteng. Kak, siapa ya kira-kira Siapa cirinya ya? Kak? Ciri-cirinya bener sih ganteng. Terus dia nih ramah banget Inang ke semua adik-adik. Pokoknya Kayaknya favorit semua adik-adik ya. Iya. Favorit kakak enggak? Favorit dong. Favorit abang enggak? Favorit dong. Oh, Inang pun favorit. Berarti favorit kita semua ya. Baik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi dulu ya adik-adik. Yesus sayang padaku. Yesus sayang
tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang kebaikan dan kejahatan. Tentu adik-adik sudah tahu apa itu kebaikan, apa itu kejahatan. Contoh-contohnya pun adik-adik sudah tahu. Perbuatan-perbuatan baik misalnya suka menolong, mendengarkan orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, rajin beribadah, rajin berdoa. Bagaimana dengan kejahatan? Ya, sifat-sifat yang jahat yang kita sangat membencinya. Berbohong, membenci orang lain, menyakiti orang lain. Adik-adik, Tuhan pun telah berbicara dan pernah berbicara di dalam Alkitab tentang kebaikan dan kejahatan ini, yakni melalui seorang nabi yang bernama Nabi Amos. Apa kata Tuhan melalui Nabi Amos di dalam firman Tuhan? Sebelum kita dengarkan, kita berdoa dulu, mohon bimbingan Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan, mempelajari sebagian dari firman-Mu. Kami akan belajar Tuhan, bagaimana Tuhan mendidik, bagaimana Tuhan mengajar bangsa Israel melalui Nabi Amos. Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita buka firman Tuhan dari kitab Amos, Perjanjian Lama, ya. Amos 5 ayatnya yang ke-14 dan ke-16. Kita baca secara bergantian. Abang mulai 14, adik-adik di rumah 15, dan nanti kita sama-sama di ayatnya yang ke-16. Kita mulai. Amos 5 ayat 14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Adik-adik, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan. sama-sama. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai. Petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Adik-adik, Alkitab tegas menggambarkan bagaimana sikap atau perilaku bangsa pilihan Allah. Walaupun bangsa Israel itu adalah pilihan Allah, tetapi seringkali mereka meninggalkan Tuhan Allah. Apa yang mereka lakukan? Ya, mereka memberontak. Alkitab dengan jelas menceritakan kisah bangsa Israel. Mereka meninggalkan Tuhan, menyembah berhala, jauh dari Tuhan, perilaku sehari-hari jauh dari perintah Tuhan. Di ayat-ayat sebelumnya digambarkan demikian. Bangsa itu banyak yang menjual kebenaran demi uang. Bangsa itu banyak menindas orang-orang kecil, bahkan memperjualbelikan kebenaran dan menindas bangsa-bangsa yang lemah. Seperti kita tahu, Tuhan pasti sedih melihat bangsa umat pilihannya meninggalkan Dia, melakukan hal-hal yang buruk. Seperti kita tahu adik-adik, bahwa setiap kesalahan, setiap dosa, upahnya sudah jelas, yaitu maut. Nah, demikian juga bangsa Israel pada saat ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Adil maksudnya apa adik-adik? Setiap kesalahan bangsa itu akan dihukum. Tapi di satu sisi, Tuhan adalah Tuhan yang kasih, Tuhan yang tidak membiarkan bangsa itu untuk dihukum. Untuk itulah Tuhan mengutus nabinya. Siapa nabinya tadi? Nabi Amos. Nabi Amos adalah orang yang sederhana, yang datang dari kampung. Dia berjalan ke kota dan untuk menyatakan kebenaran. Apa yang dikatakan oleh Nabi Amos seperti yang kita baca pada perikop hari ini. Ya, Nabi Amos mengatakan bahwa di ayatnya yang ke-14 tadi, carilah yang baik. Amos mengajarkan dan mengingatkan kepada bangsa Israel untuk mencari yang baik. Nah, bagaimana sikap kita untuk mencari itu adik-adik? Ya,
kalau kita kehilangan sesuatu dan kita ingin mencari, tentu dengan segala upaya, segala tenaga kita lakukan untuk mencari barang yang kita punya kalau dia hilang. Nah, demikian juga Amos berbicara kepada bangsa itu. Hei bangsa Israel, carilah segala sesuatu yang baik. Berikutnya, jangan yang jahat. Nah, adik-adik, Tuhan Allah melalui Nabi Amos jelas berbicara kepada bangsa itu. Hei bangsa Israel, bangsa pilihanku, cari hal-hal yang baik dan tinggalkan hal-hal yang jahat. Ya, seperti tadi kita ketahui bahwa banyak perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh bangsa itu. Terus apa? Supaya apa? Supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Jadi Nabi Amos mengatakan, kalau kita mencari yang baik, meninggalkan yang jahat, maka Tuhan Allah semesta alam, Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta ini akan menyertai hidup kita. Ayatnya yang ke-15, bencilah yang jahat. Rupanya adik-adik, perbuatan-perbuatan jahat tadi yang sudah kita daftarkan, kita harus membencinya. Wah, emang ada orang-orang atau anak-anak yang mencintai, tidak membenci kejahatan? Ada, yaitu anak-anak atau orang-orang yang menyukai berbuat jahat. Mereka lebih menyukai berbuat jahat daripada berbuat yang baik. Selanjutnya katanya, cintailah yang baik. Kalau kita membenci kejahatan, tentu di satu sisi kita harus mencintai hal-hal yang baik. Jadi ada dua tadi perintah Tuhan melalui Nabi Amos kepada bangsa Israel, yaitu kita harus mencintai yang baik, membenci yang jahat. Yang kedua, kita harus mencari hal-hal yang baik dan meninggalkan atau membenci hal-hal yang jahat. Supaya apa katanya? Supaya Tuhan senantiasa menyertai kita, supaya Tuhan senantiasa membebaskan bangsa itu. Baik adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini? Ada sebuah alkisah cerita tentang seorang tukang perahu. Seorang pemilik perahu memanggil seorang tukang. Pak tukang, tolong dulu cat perahu saya yang sudah buruk ini, ya, dengan upah yang sudah ditentukan. Si tukang perahu pun mengecat perahu tersebut dengan baik, dicatnya. Rupanya dia menemukan satu lubang kecil di dalam perahu itu. Wah, ini ada lubang, tetapi tidak masuk dalam perintah, tidak masuk dalam suruhan si punya perahu. Tetapi tukang perahu itu menambal lubang yang kecil di dalam perahu itu. Tidak ada yang lihat, tidak ada perintah. Dia dengan hati yang tulus menambal perahu itu dan dicatnya dan kembali baik seperti semula. Nah, setelah dikerjakan dikasih upahnya. Tukang perahu, ini upahmu. Suatu ketika tukang perahu itu pun mendapatkan telepon dari pemilik perahu. Sini dulu katanya. Begitu ketemu, tukang perahu dikasih duit yang sangat banyak. Loh, apa ini? Tukang perahu, saya sangat berterima kasih karena perbuatan baikmu. Hah? Perbuatan baik apa yang telah saya lakukan? Kemarin perahu saya dipakai oleh anak-anak saya. Dan setelah saya mengetahui, saya terkejut. Saya langsung lari dan mengatakan, jangan dipakai perahunya. Perahunya bocor. Saya lupa mengatakan bahwa ada bagian yang bocor dalam perahu itu. Tetapi mereka mengatakan tidak ada. Perahu itu baik-baik saja, Bapak. Rupanya saya tahu bahwa pada waktu mengecatnya, Bapak sudah rela menambal perahu itu. Dan itu telah menyelamatkan nyawa anak-anak saya. Nah, itulah yang paling berharga, jasa baik yang Bapak telah lakukan, menyelamatkan nyawa anak-anak saya. Perbuatan baik Bapak yang sangat kecil itu telah menyelamatkan anak-anak saya. Nah, demikian juga adik-adik, di dalam kehidupan kita, perbuatan baik sekecil apapun itu sangat disukai oleh orang lain, sangat disukai oleh orang tua kita, sangat disukai oleh teman-teman kita, bahkan terlebih sangat disukai Tuhan. Karena pada hari ini kita belajar bahwa Tuhan melalui nabinya telah berbicara kepada kita, yaitu
kita disuruh mencari yang baik, meninggalkan yang jahat. Kita disuruh mencintai yang baik dan membenci yang jahat. Untuk itu adik-adik, di masa pandemi seperti ini, kita tinggal di rumah bersama orang tua, kita tinggal bersama kakak, abang, saudara kita. Pertanyaannya, apa hal baik yang sudah adik-adik lakukan? Mulai bangun tidur, hal-hal baik apa saja yang bisa kita lakukan? Ya, paling tidak sebagai anak-anak kita membereskan tempat tidur. Buat anak-anak yang suka bermain-main, wah, mungkin mulai bisa membereskan tempat-tempat atau mainan-mainan kita. Bagi adik-adik yang sudah bisa mencuci baju, mencuci piring, tidak apa-apa. Kita coba bantu orang tua kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang kecil. Karena ingatlah dan percayalah, perbuatan baik sekecil apapun itu upahnya akan sangat besar. Seperti tukang perahu tadi, dia hanya menambal perahu, tetapi dia sudah bisa menyelamatkan nyawa anak-anak pemilik perahu. Adik-adik, bagaimana caranya kita berbuat baik? Yang pertama, seperti perintah Tuhan melalui Nabi Amos, kita harus satu, membenci kejahatan, menjauhi kejahatan, tapi menyukai dan mencari kebaikan. Yang kedua, kenapa kita harus berbuat baik adik-adik? Karena berbuat baik itu membuat kita bahagia. Seperti tertulis di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35, dikatakan lebih baik memberi daripada menerima. Itu artinya apa? Memberikan sesuatu, memberikan bantuan, memberikan perbuatan baik itu lebih baik daripada menerima. Karena apa? Karena dengan memberi, dengan memberikan perbuatan baik, maka kita pun akan merasa bahagia. Kapan kita harus berbuat baik adik-adik? Tentu di dalam Alkitab dikatakan di dalam Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9. Janganlah jemu untuk berbuat baik. Oh, rupanya tidak ada batasan kapan, di mana, bagaimana berbuat baik. Kalau ada kesempatan, kalau ada waktu, tetap berbuat baik, tetap menunjukkan sikap yang baik. Sebab itulah yang diinginkan oleh Tuhan, itulah yang disukai oleh Tuhan. Baik, kita akan sambut firman Tuhan ini adik-adik dengan menyanyi satu lagu pujian, yaitu Mata Tuhan Melihat. Melihat apa yang kita buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah adik-adik, melalui lagu itu tadi kita diajarkan, walaupun kita tidak dilihat oleh siapapun, tetapi Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, oke, lanjutkan. Cintai, sukai, dan cari. Buat yang jahat, no, benci yang jahat, jauhi segala kejahatan, sebab Tuhan melihat. Baik, kita akan menutup firman Tuhan pada hari ini dengan kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami telah diajari bagaimana kebaikan dan kejahatan ada di tengah-tengah kami. Tuhan sedih melihat kami berbuat yang jahat, tetapi Tuhan akan senang melihat kami melakukan kebaikan. Tuhan, kami mohon ampun untuk segala kejahatan yang sering kami lakukan.
Ajari kami Tuhan, ingatkan kami Tuhan, supaya kami bisa bertobat dan meninggalkan membenci perbuatan-perbuatan yang jahat. Tuhan, ke depan kami ingin berbuat yang baik. Kami ingin mencari kebaikan-Nya Tuhan, baik melalui perbuatan-perbuatan kecil di rumah kami, terhadap abang adik kami, terhadap orang tua kami, dan terhadap sesama kami ya Tuhan. Kami ingin Tuhan ajari untuk berbuat baik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Abang Rudi, yang mana ceritanya sebagai anak Tuhan kita tetap melakukan kebaikan, baik di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada. Itu yang menunjukkan bahwa kita anak-anak Tuhan tampil beda dari orang-orang yang tidak mengenali Yesus ya adik-adik. Jadi lakukanlah kebaikan selalu. Ayo kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, berikanlah persembahan yang terbaik sambil memuji Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa. Kita doakan persembahan kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya
dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan